sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kuliah untuk materi perilaku organisasi ya. Perilaku organisasi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang decision making. Decision making artinya pengambilan keputusan. Kan kita tahu bahwa di dalam suatu organisasi yang ada pastinya ada strukturnya, mulai dari yang paling atas sampai kepada level yang paling bawah. Itu pasti dah ada keputusan-keputusan yang harus diambil ya. Keputusan yang paling strategis, paling tinggi tentu itu adalah keputusan dari pimpinan puncaknya. Kalau dalam suatu kementerian tentu pengambilan keputusan yang paling utama adalah dilakukan oleh menterinya. Sementara kalau dalam pemerintahan berarti oleh presiden. Kemudian kalau di kampus berarti keputusan itu untuk keseluruhan universitas itu diambil oleh rektor. Nanti di bawah rektor kan ada fakultas-fakultas, fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas agama Islam, fakultas fisik, fakultas hukum dan sebagainya. Nah, pengambilan keputusan untuk tingkat masing-masing itu tentu akan diambil oleh masing-masing unit ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana sih terjadinya suatu keputusan. Biasanya keputusan diambil itu untuk apa, kemudian dalam konteks seperti apa, siapa yang mengambil keputusan, kemudian setelah diambil keputusan tentu bagaimana proses agar apa yang sudah diputuskan itu bisa implementatif, bisa berjalan. Sebab kan kalau satu keputusan lalu kemudian tidak berjalan ya sama aja bohong ya, menjadi tidak ada gunanya. Jadi yang namanya pengambilan keputusan atau decision making itu adalah merupakan salah satu proses penting dari suatu manajemen. Manajemen kan artinya pengelolaan organisasi. Jadi di dalam hal pengelolaan organisasi, decision making itu adalah salah satu bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena dari keputusan ini nanti akan terpengaruhlah apa tindakan dari organisasi itu. Apa yang akan dilakukan oleh organisasi itu tentunya adalah tergantung pada bagaimana keputusan yang diambil di dalam organisasi itu. Baik itu keputusan dari yang paling tinggi maupun yang paling rendah, semuanya akan memberi warna, memberi pengaruh terhadap jalannya manajemen organisasi. Organisasi bisa lancar, organisasi bisa tersendat, organisasi bahkan bisa bubar, tergantung bagaimana keputusan yang diambil ya. Pada hakikatnya fungsi-fungsi manajemen kan kita ketahui mulai dari perencanaan, planning ya, terus kemudian implementation, lalu kemudian ada juga controlling artinya pengawasannya, kemudian budgeting, penganggarannya, pendanaannya, terus kemudian juga ada evaluating, yaitu evaluasi ya atas hasil-hasil yang sudah dijalankan dan seterusnya. Maka decision making ini adalah merupakan suatu bagian yang penting setelah dilakukannya perencanaan ya. Disusun perencanaan dulu, lalu kemudian baru diambil keputusan dalam rangka melaksanakan apa yang tadi sudah direncanakan ya. Oleh karena itulah maka semua aktivitas dari manajemen itu pastinya dilatar belakangi oleh keputusan. Adanya suatu keputusan yang dibuat oleh manajer puncak, lalu kemudian nanti di dalam implementasinya
tindak lanjuti di masing-masing level ya. Kalau secara umum Pak Rektor mengeluarkan keputusan ya yang berlaku untuk semua aktivitas sivitas akademika UNIS, maka nanti akan ada yang namanya surat keputusan dari masing-masing dekan untuk juknis, petunjuk teknis pelaksanaannya gitu. Oke, baik, sebelum hal ini kita lebih lanjut bahas ya, perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari sini silahkan. Perkenalkan, nama saya Lina Siti Maulidia, semester 3. Perkenalkan, nama saya Intan Syafina Rahma, semester 3. Perkenalkan, nama saya Anggun Sepia Marani, semester 3, manajemen. Perkenalkan, nama saya Ilham Rubiansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berliana Wyeka Aprilia, semester 3. Oke, terima kasih. Kita teruskan. Pengambilan keputusan itu dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan dari sekian banyak alternatif-alternatif yang dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan suatu kepentingan atau suatu masalah tertentu. Jadi tentunya banyak sekali pilihan-pilihan, choices ya. Untuk melakukan ini maka ada kemungkinan dilakukan ini, dan seterusnya. Maka yang dinamakan pengambilan keputusan adalah memilih salah satu dari macam-macam choices tadi yang dianggap tentunya paling penting ya, paling berpengaruh, paling menguntungkan dan sebagainya. Sehingga dari berbagai macam alternatif itu akan ditimbang-timbang, diperhitungkan untung ruginya, mana yang paling efektif dalam rangka menyelesaikan masalah, mana yang paling mendatangkan biaya terendah, jangan mahal-mahal. Nah, terus kemudian kalau bisa juga mana alternatif itu yang dampaknya bisa mengenai hal-hal lain, jadi bukan suatu putusan yang hanya berlaku untuk dia sendiri tapi tidak mempengaruhi yang lain, tapi diambil satu pilihan yang akan berdampak kepada yang lain. Jadi suatu pilihan yang dianggap paling strategis ya. Pengambilan keputusan ini tentu tidak asal-asalan, tidak hum pimpa alaihum gambreng, ya nggak gitu ya, atau nggak ngitung kancing baju ya, atau nanya toke jadi enggak, nanya toke. Keputusannya kan gitu ya kalau orang-orang kita ya kan, kita nanya ke toke kaya miskin, kaya miskin, kaya miskin ya miskin. Ya kan gitu ya. Jadi kalau kita ambil keputusan tentu mempertimbangkan banyak hal, berarti ada proses. Mula-mula proses itu adalah identifikasi masalah. Katakanlah ada satu masalah tentang kepegawaian. Kenapa pegawai kok kinerjanya turun dalam satu perusahaan? Kenapa kok sudah dilakukan peningkatan kesejahteraan ya, upahnya dinaikin, tapi kok kinerja enggak juga meningkat, kok kayak nggak pengaruh. Seharusnya kan kalau gaji dinaikin orang makin semangat kerja, tapi kok ternyata enggak gitu loh. Gaji dinaikin, demo melulu minta upah gaji dinaikin, tapi kemudian kinerja kok nggak naik-naik ya. Lalu kemudian diidentifikasi, ini kenapa ini, kok bisa begitu? Seharusnya gaji naik, kinerja naik, tapi terjadi kenyataannya gaji dinaikkan, kinerja melempem juga ya. Maka diidentifikasi, kenapa nih, jangan-jangan ada biang kerok penghasut provokatornya nih supaya males-malesan, siapa dia nih, kan gitu ya, diidentifikasi. Mungkin juga diidentifikasi, ternyata walaupun sudah dinaikkan tapi pembayarannya selalu telat gitu kan, bisa aja ya, pembayaran gajinya selalu telat
terus kemudian juga ada orang yang mungkin ya nakal sehingga kenaikan gaji itu seharusnya sekian dijadikan sekian karena disunat. Nah, berarti di permasalahan-permasalahan yang menyangkut problem pokok tadi diidentifikasi apa aja nih gitu ya. Kemudian dianalisis kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Kenapa kok bisa adanya keputusan penaikan gaji tidak berpengaruh kepada ini disebabkan oleh hal-hal yang sudah diidentifikasi itu ya kan. Baru setelah itu nanti kemudian akan ditemukan lah tadi itu alternatif, caranya adalah ini, pilih choices A ya, pilihan 1, opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4 dan seterusnya ya, dalam rangka memecahkan masalah tadi tuh, memecahkan masalah kenapa kinerja pegawai tidak kunjung naik meskipun gaji sudah dinaikkan ya. Maka kemudian ada opsi-opsinya. Apa opsinya kira-kira? Ya mungkin bagian gaji diganti gitu kan orangnya supaya bisa lebih kredibel, supaya bisa lebih cepat kerjanya. Atau opsi 2 adalah barang siapa yang tidak kunjung meningkat kinerjanya ya ada alternatif, kalau nggak dipindahin, kalau nggak diturunin, kalau nggak dikeluarin sekalian. Dikasih opsi yang paling tegas, jangan sampai istilahnya perusahaan udah rugi ya naikin gaji tapi keuntungan nggak naik karena kinerjanya juga masih melempem, ya terpaksa perusahaan harus bertindak tegas kan gitu ya. Daripada punya karyawan yang seenaknya sendiri, udah kerjanya demo melulu, lalu kemudian kinerja nggak naik-naik, upah minimumnya sudah dinaikkan, tapi juga tetap aja nggak berkinerja, maka ya lebih baik Anda cari aja perusahaan, kerja aja sama perusahaan bapak kamu sendiri kalau begitu, jangan sama saya, kalau saya kan rugi gitu. Ya kalau perusahaan bapak kamu sendiri kan kamu bisa tidur-tiduran, bisa apa, terserah aja lah, bangkrut sendiri, nggak ngerugin saya gitu kan. Jadi diambillah pilihan dari berbagai alternatif. Tentu yang tadi diambil suatu pilihan yang dianggap paling efektif, paling baik ya, paling menguntungkan di dalam rangka meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan gitu. Oke, dalam hal tentunya di dalam suatu pengambilan keputusan ya, perusahaan itu harus memilih suatu keputusan yang paling baik, yang tentunya nanti seringkali keputusan itu dianggap cukup sulit ya, Kenapa? Aduh, zaman sekarang ini orang lagi pandemi, lalu kemudian perusahaan keuntungannya juga lagi turun, tapi kalau sampai di PHK itu orang naik nanti makan apa keluarganya. Ini satu keputusan pelik ya kan, artinya nggak bisa sembarangan. Karena kadang-kadang kalau orang diberhentiin itu belum tentu diterima, tapi bisa nekat. Banyak kejadian di mana majikan kemudian diperlakukan tidak baik, dianiaya atau bahkan sampai dibunuh oleh karyawan yang merasa sakit hati karena dipecat. Banyak kan kejadian kayak gitu ya. Jadi ini merupakan suatu pilihan yang tidak bisa diambil sembarangan. Oleh karena itulah maka keputusan itu ada 3 jenis ya yang disarankan oleh Herbert Simon. Yang pertama adalah keputusan yang sudah diprogram. Keputusan yang diprogram itu adalah program decision. Suatu keputusan yang terstruktur atau yang munculnya berulang-ulang. Jika sering terjadi suatu situasi khusus, maka biasanya akan digunakan aturan, kebijakan, dan proses serta prosedur rutin untuk memecahkannya. Jadi misalnya masalah keterlambatan pegawai, masalah kedisiplinan pegawai, masalah
hasil kerja pegawai. Kalau terjadi masalah-masalah seperti itu, biasanya perusahaan sudah punya suatu SOP, standar operational procedure, di mana untuk menangani masalah-masalah tertentu sudah ada prosedurnya. Ini jadi dianggap sebagai suatu keputusan yang sudah terprogram, sudah sudah established ya, sudah tertentu. Kalau ada masalah ini maka penanganannya kayak gini, kalau masalah itu penanganan kayak gitu. Itu berarti itu keputusan yang memang sudah diprogram. Pegawai yang sering nggak masuk, sering telat, atau itu apa sanksinya gitu ya. Terus pegawai yang kinerjanya turun, kinerjanya rendah, misalnya dalam sehari harus menyelesaikan berapa item, ternyata dia hanya menyelesaikan beberapa saja, berarti kan tidak tercapai targetnya. Nah, itu apa sanksinya? Sebaliknya juga, kalau pegawai yang berkinerja baik ya, yang rajin, yang berkualitas, hasil kerjanya baik ya, tentu ada standar operational procedure atau SOP untuk bisa mendapatkan reward ya. Jadi suatu keputusan yang program tersebut yang sudah terprogram itu adalah suatu keputusan yang sudah dirancang untuk mengatasi masalah-masalah yang seringkali timbul secara rutin ya. Terulang lagi. Nah, maka keputusannya sudah dirancang ya. Yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram. Kalau tadi sudah terprogram, yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram atau non-programmed decision. Keputusan tersebut dikatakan tidak terprogram ya apabila keputusan itu baru pertama kali muncul. Artinya untuk mengatasi suatu masalah yang sebelumnya tidak ada, lalu kemudian ada dan membutuhkan penanganan segera, dibutuhkan pengambilan keputusan, maka ini kan suatu kondisi baru yang bukan berulang-ulang. Kalau yang sudah terprogram tadi ada keputusan yang sudah berulang-ulang, masalahnya timbul. Nah, ini ada suatu keputusan yang digunakan untuk menangani masalah yang sebelumnya belum ada gitu ya, baru pertama kali muncul, dan otomatis dia mungkin dianggap sebagai suatu masalah yang cukup serius sehingga membutuhkan keputusan segera ya. Pastinya kan kalau masalah baru itu tidak ada prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Belum ada SOP-nya katakan gitu kan, karena ini baru muncul. Maka jika ini diambil suatu keputusan untuk memecahkannya, itu disebut sebagai suatu non-programmed decision atau suatu keputusan yang tidak terprogram, karena ini untuk mengatasi masalah baru yang sebelumnya belum muncul, dan otomatis karena baru muncul berarti dia belum ada standar operational procedure-nya. Oke, yang berikutnya adalah suatu keputusan yang sifatnya tidak terprogram atau dadakan. Tadi ya sama ya. Jadi dalam manajemen itu akan ada macam-macam keputusan ya. Ada keputusan yang terprogram dan ada keputusan yang tidak terprogram. Yang terprogram itu adalah untuk masalah yang berulang-ulang dan sering kali muncul. Sementara kalau keputusan yang tidak terprogram adalah keputusan yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang baru muncul, tapi juga sifatnya cukup kompleks, cukup berpengaruh. Maka kemudian di dalam hal pelaksanaannya, kan tadi saya katakan bahwa setelah dianalisis, diambil keputusan, tentu harus dilaksanakan. Kalau enggak, keputusan melempem dong, jadi macan kertas ya kan. Undang-undang juga kalau nggak ada polisi, nggak ada jaksa, nggak ada hakim, ya nggak ada gunanya tuh undang-undang
ya kan nggak akan bunyi, nggak ada pengaruhnya apa-apa, jadi macan kertas doang. Makanya untuk menegakkan suatu hukum itu diperlukanlah polisi untuk menangkap orang-orang yang melanggar, lalu adalah jaksa untuk menuntut berdasarkan peraturan, ya harus dibagaimanakan orang ini. Terus kemudian ada hakim yang akan mengadili nih orang pelanggar hukum bagaimana, lalu kemudian ada penjaranya, tentunya penjaranya nanti akan ada lagi ya para sipirnya penjara. Kalau nggak ada penjaganya pada kabur lah otomatis ya. Nah, jadi dibutuhkan suatu implementasi dari suatu keputusan yang tidak ada implementasi dan alat pengamannya ya kosong melompong, sama aja ngomong biar dibilang seorang yang melakukan pelanggaran ini akan dihukum pecat gitu. Tapi kalau nggak ada implementasinya ya orang itu tetap makin seenaknya aja, ya kan. Yang nggak disiplin ya karena nggak ada hukuman ya makin nggak disiplin. Maka dibutuhkanlah suatu implementasi. Nah, kalau dilihat dari prosedurnya tentunya untuk suatu keputusan yang sudah terprogram ada SOP-nya, maka SOP-nya itu akan jadi pedoman pelaksanaan dari peraturan tadi. Ya, jika mengalami masalah ini maka begini gitu. Samalah keadaannya kalau misalnya suatu negara, presiden katakanlah, kita akan seringkali ngambilnya ke masalah negara ya. Presiden bisa nggak dipecat? Ya, kalau dulu presiden itu dipecat dan diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Sekarang karena dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh MPR, maka pertanyaannya bisa nggak presiden itu dipecat? Nah, kalau dianggap dia melanggar. Lalu kalau memang bisa, bagaimana caranya? Ya, kalau bisa, tapi kemudian nggak ada caranya kan sama tadi dengan peraturan yang nggak ada pelaksanaan, sama aja bohong, nggak ada berfungsi. Ada aturannya. Seorang presiden di Republik Indonesia itu pertama dia dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Ya, dia hanya boleh memangku atau memegang jabatan 2 kali masa jabatan, ya kan. Dan dia juga termasuk bisa diberhentikan. Gimana cara memberhentikannya? Nah, yang pertama adalah prosedurnya ya. Nah, berarti kalau untuk suatu keputusan yang sudah terprogram termasuk dalam hal pemberhentian presiden itu ada SOP-nya, bukan tidak ada. Yang pertama, presiden itu kalau dia diduga melakukan suatu pelanggaran, maka pelanggaran itu akan diselidiki, disidik oleh MK ya, oleh Mahkamah Konstitusi dulu. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa apakah presiden sungguh-sungguh melakukan suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi MK yang pertama kali ya. Full. Baik, jadi kalau untuk suatu permasalahan yang sudah ada SOP-nya, maka implementasi pelaksanaannya ya tinggal melihat bagaimana yang diatur SOP-nya di dalam hal tersebut untuk mengatasi masalah. Seperti tadi tuh saya katakan, kalau presiden dianggap melakukan pelanggaran, maka yang pertama kali melakukan pemeriksaan lah, penyidikan dan sebagainya itu adalah MK. Benar nggak sudah terjadi pelanggaran? Kalau memang dianggap benar menurut MK bahwa presiden sudah melakukan pelanggaran, maka hal tersebut akan disampaikan kepada DPR, gitu ya. Sampaikan kepada DPR. Nanti DPR akan melakukan sidang-sidang pemeriksaan, dalam arti menyelidiki, dalam arti mengkaji benar nggak apa yang dilaporkan oleh Mahkamah Konstitusi.
andai kata memang ternyata DPR menganggap oh iya benar ada pelanggaran oleh presiden nih kepada terhadap Undang-Undang 145, nanti DPR akan mengundang DPR kan bagian dari MPR. MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD, ya kan? Maka dalam hal ini ketika DPR mengundang DPD untuk melakukan suatu persidangan, maka yang ada bukan lagi sidang DPR tapi sidang MPR. Jadi dalam hal ini MPR terdiri dari DPR dan DPD bersidang dalam rangka menilai apakah benar presiden melakukan suatu pelanggaran. Nah, kalau ternyata dalam sidang MPR itu kemudian terbukti mereka menganggap bahwa benar presiden sudah melakukan pelanggaran, barulah kemudian presiden bisa diberhentikan. Gitu. Ini prosedur yang sekarang nih, SOP yang sekarang dalam hal pemberhentian presiden. Kalau dulu nggak seperti itu, dulu hanya MPR aja yang bersidang, makanya kemudian Gus Dur bisa diberhentikan begitu aja. Ya, Gus Dur tadinya kan dalam pemilu itu yang menang ya tahun 2009 itu seharusnya yang menang adalah bukan 1999 pemilu 99 itu seharusnya yang menang adalah Megawati yang jadinya presiden, harusnya jadi presiden. Tapi karena pengangkatan presiden pada waktu itu SOP-nya adalah melalui MPR, maka MPR ini kemudian ada yang ya main akal-akalan lah. Sekalipun yang menang adalah PDIP dalam pemilu, seharusnya Megawati yang jadi presiden. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok yang cari-cari akal ini. Sebab waktu itu ada yang menang adalah PDIP, Golkar, dan lalu kemudian Amin Rais nih di tengah-tengah, dia bikin poros tengah terdiri dari PKB, PPP, PKS, PAN, pokoknya partai-partai Islam itu dikumpulin sama dia, digerakkan sama dia, lalu kemudian tidak PDI, tidak Golkar, kita pilih sendiri yaitu Gus Dur. Ternyata jumlah poros tengah ini lebih banyak jadi jatuhnya. Ini segini ya, tapi PDIP doang. Ini Golkar sekian, tapi Golkar doang. Sementara ini partai gabungan dan dalam poros tengah di jumlah-jumlah ternyata lebih besar daripada ini dan ini. Maka begitu perhitungan suara, kamu bisa lihat di YouTube tuh, Megawati sah, Gus Dur sah, gitu kayak pemilu dia ini aja. Ya pemilu-pemilu kan kamu udah pernah ngelihat kan. Akhirnya Megawati kalah dan kemudian Gus Dur yang menang. Gus Dur jadi presiden. Ya, karena dia menang suaranya lebih banyak. Tapi kemudian baru 2,5 tahun Gus Dur dianggap tidak sejalan dengan poros tengah ini. Mungkin ada deal-deal politik yang nggak dilaksanain sama Gus Dur. Ya biasalah orang kan kalau pemilihan seperti itu kan dagang sapi. Ayo saya angkat kamu ngasih apa sama saya, itu biasa kayak gitu tuh. Dagang sapi namanya tuh. Nah rupanya mungkin Gus Dur ini ada deal yang tidak terlaksana sehingga poros tengah marah. Nah, turunin lagi Gus Dur, kumpulin lagi Megawati, Gus Dur, akhirnya sekarang menang Megawati, Gus Dur diturunin. Nah itu SOP untuk memberhentikan presiden pada waktu itu, ya. Lalu kemudian setelah ada perubahan UUD 45, ya, perubahan konstitusi, dirubah caranya, yaitu kayak yang tadi saya bilang. Jadi presiden kalau mau diberhentiin nggak bisa MPR doang, harus ada prosedurnya, MK dulu, MK terus DPR, kemudian DPR, ya kan, DPR lalu kemudian manggil DPD jadi sidang istimewa. Nah itu prosedur yang baru. Nah prosedur yang baru ini juga harus dilihat terlaksana atau tidak, kan sama dengan keputusan di suatu organisasi. Terlaksana atau tidaknya suatu keputusan kan dipengaruhi banyak hal, ya. Nggak bisa begitu saja dia bisa dilaksanakan. Sikonnya harus diperhitungkan, ya kan, situasi dan kondisinya harus diperhitungkan, apakah nanti keputusan ini bisa berjalan atau tidak, gitu loh, ya kan. Bisa saja satu keputusan ternyata walaupun sudah diambil ternyata tidak bisa implementasi karena tidak mendukung, ya, suasananya tidak cakung, ya, suasana tidak mendukung, ya, cuacanya tidak mendukung. Maka kemudian kita lihat sekarang, andai kata Jokowi mau diberhentikan, ya, mau diambil keputusan untuk memberhentikan presiden,
walaupun prosedurnya sudah ketahuan, kita lihat MK memutuskan apa ada pelanggaran, oke, dibawa ke DPR akan bersidang kan untuk meneliti kan, tapi lihat komposisi DPR dong. Komposisi DPR itu berapa partai yang mendukung Jokowi dan berapa partai yang tidak mendukung Jokowi. Yang tidak mendukung hanya Demokrat sama PKS, selebihnya mendukung. Udah kalah, otomatis begitu dia nggak bersalah, ya partai-partai pendukung akan mengangkat, nggak bisa, selesai, gitu kan ya? Kenapa? Komposisinya tidak memungkinkan. Jadi di DPR saja itu sudah ini. Coba kita lihat partai-partai yang mendukung Jokowi itu kan banyak sekali, sehingga kalau saya tidak salah itu pendukung Jokowi itu jumlahnya sampai 82%, tinggi. Selebihnya cuman PKS sama Demokrat, ya kalah suara. Kan kita kalau nggak bisa dalam DPR MPR itu, kalau misalnya satu keputusan untuk meneruskan masalah atau tidak, itu akan di voting, musyawarah dulu. Musyawarah tidak tercapai baru voting. Ya kembali lagi kayak waktu zaman Gus Dur Megawati, ambil suara, ya jelas kalah. Apakah presiden bersalah atau presiden tidak bersalah? Begitu di voting, presiden tidak bersalah pasti lebih banyak, 82%. Ini bilang tidak bersalah, ya otomatis proses selesai, nggak bisa diterusin lagi. Kalaupun bisa diterusin lagi, misalnya ternyata banyak yang mendukung sehingga proses bisa dilakukan di MPR. Nanti di MPR dilihat lagi komposisinya kan. MPR kan ada DPD. Tergantung DPD-nya mendukung presiden atau enggak. Kalau presidennya ternyata mendukung presiden, walaupun di DPR suara itu sudah lulus, dijegal sama DPD, batal lagi kan gitu kan. Jadi memang banyak ininya. Nah, itulah yang apa namanya kita sebut sebagai suatu SOP. Jadi pengambilan keputusan untuk menangani suatu masalah untuk suatu yang sudah terprogram, maka akan ada SOP-nya. Tinggal ngikutin SOP-nya seperti apa. Sementara kalau untuk suatu keputusan yang tidak terprogram, yang untuk mengatasi masalah yang baru muncul, yang SOP-nya belum ada, ya tentunya bukan berdasarkan SOP karena belum ada. Apa kira-kira yang akan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan? Kira-kira apa? Kan belum ada SOP-nya. Ayo, kira-kira apa? Sudah semester 3 nih, harusnya udah bisa analisis. Menaham. Apa kira-kira? Jangan ragu-ragu, ngomong aja. Kamu kalau lagi ada debat dengan universitas lain, gimana nih kalau bengong semua, nggak ada berani ngomong? Kan sama aja sama dosen sama mahasiswa juga, harus berani ngomong, biasain berani. Gimana Neng? Menurut kamu gimana? Kalau satu keputusan itu tidak terprogram, belum ada SOP-nya, hancur. Masa hancur? Kalau masalahnya nggak terlalu berat, masa hancur sih? Ya berarti para pemimpin dan pengambil keputusan harus cerdas. Dia harus meneliti masalah, identifikasi masalah, ya kan, terus kemudian identifikasi resikonya, mitigasi resikonya. Kalau begini kira-kira apa nih, kalau begini kira-kira apa nih. Karena belum ada prosedurnya, berarti dia yang harus mengambil keputusan tentu dengan kreativitas. Dia harus kreatif mencari pemecahan masalah bagaimana, tentunya yang tentu tidak boleh merugikan, yang biayanya tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Kembali lagi ke situ. Bedanya kalau ini kan sudah tinggal ikutin aturan karena udah ada SOP. Kalau yang terprogram ya, kalau yang belum terprogram ya berarti tergantung ini yang jadi pimpinannya ini lemot atau enggak. Kalau ya, pimpinannya lemot ya nggak bisa ngambil keputusan, atau dia salah ngambil kebijakan, salah perhitungan, ya kan bisa aja kan. Tapi tetap aja bahwa
Di dalam suatu masalah yang tidak terprogram, berarti yang dibutuhkan adalah kreativitas dari si decision maker, pengambil keputusannya. Dia harus cerdas, harus jeli, harus objektif, harus hati-hati dan sebagainya. Oke, misalnya apa? Contohnya untuk suatu penetapan gaji karyawan atau promosi jabatan dan penetapan prosedur pembelian barang dalam suatu perusahaan, ya. Maka kalau untuk yang terprogram, ya tinggal ikutin aturannya gimana. Kalau gaji pegawai itu kan pasti ada aturan untuk menetapkannya, ada aturannya. Oh, kalau karyawan baru dengan masa kerja 0 tahun, ya berarti sekian gajinya, ya kan. Terus kemudian karyawan yang sudah cukup lama atau karyawan yang sudah mau pensiun, kan semua untuk masalah-masalah itu membutuhkan keputusan dan pasti sudah ada aturannya, udah ada SOP-nya. Begitu juga dengan misalnya seorang karyawan yang akan mengalami promosi jabatan. Si ini udah sekian tahun kerjanya bagus, bagaimana supaya dia naik tingkat dari karyawan menjadi supervisor gitu kan ya. Dari supervisor naik menjadi kepala bagian dan seterusnya naik ke atas. Tentunya jenjang menaikkan seseorang dalam promosi itu ya ada aturan mainnya gitu. Begitu juga dalam hal penetapan prosedur pembelian, misalnya perusahaan pengen beli AC baru, perusahaan pengen beli mobil baru, perusahaan pengen membangun gedung baru dan sebagainya, itu semuanya pasti kalau untuk yang terprogram udah ada aturannya. Nah, sementara kalau yang untuk tidak terprogram, nah berarti itu memang dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan keobjektivitas yang tinggi, dan biasanya si direktur juga nggak mau ngambil keputusan sendiri, ya dia pastinya akan memanggil semua ininya, bukan semua karyawan dipanggil, bukan, tapi hanya kepala bagiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kementerian, ya menterinya manggil para dirjennya gitu ya, atau dalam negara presidennya manggil semua menterinya gitu. Jadi supaya jangan kalau sampai ada kesalahan disalahin sendiri, lu sih pinter sendiri gitu, nggak mau nanya-nanya, kita nggak dijak ngomong, ya udah sono makan sendiri ke hasil keputusan kamu, kan digituin sama anak buahnya ya. Tapi kalau misalnya sama-sama kan bertanggung jawab bersama. Kalau sendirian aja ya otomatis nanti salahin kalau misalnya ternyata ada kekeliruan. Oke. Kemudian saya kira nggak terlalu banyak ya. Sekarang kita bicara tentang teknik pengambilan keputusan ya. Tadi kita sudah tahu bahwa tipe keputusan itu ada yang diprogram dan ada yang belum diprogram. Maka tipe pengambilan keputusan juga ada beda-beda ya. Kalau untuk yang suatu keputusan untuk suatu masalah yang sudah terprogram, yaitu untuk suatu masalah yang rutin berulang-ulang, maka biasanya teknik pengambilan keputusan ya satu, ya berdasarkan kebiasaan aja bagaimana. Biasanya gimana kalau itu diselesaikan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan SOP ya, sehingga kemudian yang penting adalah organisasi itu bisa berjalan baik. Nah, sementara itu kalau yang tradisional ya, kalau yang modern itu biasanya keputusan itu sudah ada teknik risetnya dulu ya, kemudian ada analisa matematiknya, ada model-modelnya, ada pengolahan data secara elektronik ya. Artinya yang tradisional itu ya berdasarkan apa namanya, kejelian dari si pemimpin saja, tapi kalau modern itu dibantu dengan data ya. Seorang yang pegawai ya, kalau dulu kan masuk tidak masuk berdasarkan absensi tangannya, tanda tangan itu kan kadang-kadang bisa dipalsu, kadang-kadang bisa diborong, dirapel, nggak masuk seminggu ya, kemudian rapel sekaligus tanda tangan. Dulu pegawai negeri begitu tuh, zaman saya baru masuk tuh ya, saya bisa absensi itu sebulan sekali, absen sebulan sekali, rapel semua. Terus kemudian pegawai-pegawai yang pada jarang masuk itu langsung pada datang di akhir bulan aja, pada gajian, tanda tangan semua. Dulu administrasi negara belum bagus, sekarang nggak bisa fingerprint. Iya udah canggih, fingerprint pagi dan sore, bahkan kalau telat berarti udah dianggap nggak masuk sekian jam
ya, dan kemudian dianggap bolos, bisa juga kemudian nanti apa namanya akan ada sanksinya kalau misalnya terlalu banyak catatan guide-nya. Ya, mungkin mahasiswa nanti juga begitu, ya kan. Sekarang ini ya, sekarang kalau masih lebih gampang, saya panggil kamu satu persatu, ada tapi kamu kabur gitu kan, nggak ngikutin kuliah, nanti biar absen mau pulang datang lagi, ada kan yang seperti itu ya. Selama kuliah cuma nulis R namanya doang gitu kan, Ilham I doang bulat gitu kan, orangnya mentah kemana, saya ngoceh sendirian gitu kan. Intan namanya doang Intan, orangnya mah nggak ada kemana, mungkin lagi ngapain, jagain warung bisa aja ya kan. Kalau nanti mungkin next time-nya akan lebih ketat lagi, nggak bisa kayak gitu, pasti akan ada cara. Artinya yang modern kan tergantung juga kepada teknologinya. Kalau dulu saja orang ngajar itu kan pakai overhead ya, HP kan. Ya, di sini ada proyektornya ke sana, saya nempelin yang kertas plastik itu kan situ set gitu kan, nanti nyorot ke sana gitu kan. Iya, fokus. Atau dulu kan saya pakai itu semua. Tapi kan sekarang kan udah lebih canggih dengan ini proyektor. Lebih canggih lagi sekarang ya kayak gini sekarang ini. Ya, saya bikin podcast lalu kemudian nanti kamu tinggal nonton gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada, karena dibantu digital juga dengan perkembangan internet kan. Zaman dulu nggak ada internet, mau bikin apa sih, juga mikirin nggak tahu caranya bikin kuliah seperti ini. Tapi ini pun ya kita ketahui belum semua dosen bikin kayak ginian kan ya. Artinya mungkin hanya beberapa orang aja yang bikin gitu. Oke, kemudian ke tipe keputusan yang tidak diprogram adalah pertama dia sifatnya adalah kebijakannya, karena tidak terprogram, tidak ada SOP-nya, ya, maka pastinya tergantung kepada si pemimpin, si pengambil keputusan. Jadi dia berlandaskan kebijakan dan kreativitas, kembali kepada dia sendiri bagaimana. Mungkin dia akan berunding dengan dewannya, tapi kan nggak selalu semua keputusan harus berunding. Kalau semua keputusan harus dirundingin ya ngapain jadi pemimpin. Saya dulu waktu jadi ketua Karang Taruna begitu, orang kadang-kadang menuntut harus di musyawarah. Saya bilang ada waktunya musyawarah, ada waktunya saya ngambil keputusan dong. Ini ngapain saya musyawarah mulu jadi ketua kalau apa-apa musyawarah gitu kan. Ya nggak mesti. Ada hal yang harus dirundingkan dan ada hal yang harus kreativitas saya sendiri ngambil keputusan, nggak semuanya harus ini. Saya dari masih remaja kalau berorganisasi ya harus strict kayak gitu. Karena kadang-kadang orang, wah dia mah nggak demokratis gini. Nggak demokratis apaan? Saya lihat tergantung masalahnya lah. Kalau masalahnya berat ya kita sama-sama rundingin. Kalau sebenarnya masalahnya hanya sepele aja saya harus rundingin, ngapain gue jadi ketua? Kan gitu intinya. Ngapain suruh jadi ketua tapi kemudian apa-apa runding. Ya. Dan berarti sifatnya coba-coba karena belum ada prosedurnya. Kalau yang ini ya tidak terprogramnya, dan kemudian memang harus selektif dan ya harus dibantu dengan data yang akurat lah ya. Kalau nggak nanti salah. Oke, terus kemudian setiap permasalahan yang dihadapi oleh manajer memerlukan keputusan penting. Keputusan yang diambil oleh manajer sangat tergantung pada jenis keputusan yang akan diambil. Ya, secara umum tingkatan manajemen dalam organisasi itu ada 3. 1, manajemen puncak, top manager. Kemudian yang kedua adalah manajer menengah atau middle manager. Yang ketiga adalah manajer rendah atau lower manager. Kalau di kementerian gitu, manajemen puncak itu adalah menteri dan para direktur jenderal, ya, dirjen. Kalau di Kementerian Perdagangan sebagai contoh itu ya ada ini menteri, terus kemudian ada sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal adalah sekretaris untuk keseluruhan kementerian. Nanti ada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, berarti itu ngurusin perdagangan luar negeri. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, berarti ngurusin urusan perdagangan dalam negeri. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor, berarti khusus untuk mengembangkan ekspor. Ada direktorat lagi untuk masalah perjanjian internasional ya. Ada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen.
Nah itu manajemen puncak tuh. Karena apa? Judulnya saja sudah direktur jenderal gitu. Jadi umum. Jenderal sini bukan jenderal polisi, jenderal militer, bukan, artinya umum. Nanti di bawah direktur jenderal ada manajer menengah, ya, madya, yaitu direktur ini, direktur ini, direktur ini. Nanti di bawahnya lagi ada kepala bagian, kepala bagian ini, gitu. Nanti di bawahnya lagi ada kepala subbagian, baru pegawai. Jadi memang setiap organisasi itu ada manajemen puncak, ada manajemen menengah, dan ada manajemen rendah. Dan itu semua masing-masing pasti ngambil keputusan sesuai dengan ruang lingkupnya. Manajer rendah ya tentu ngambil keputusan untuk lingkungan dia sendiri. Ya misalnya seorang kepala subbagian nggak boleh ngambil keputusan untuk subbagian lain dong. Mana boleh. Kalau satu keputusan mencakup sub ini, sub ini, sub ini, sub ini, berarti yang ngambil keputusan harus kepala bagiannya. Nggak boleh kepala subnya. Kepala subnya hanya untuk urusan dia sendiri, ya kan? Paham ya? Nah, jadi dia kepala bagian boleh ngambil keputusan untuk sub gitu. Nanti untuk bagian ini juga nggak boleh ngambil keputusan yang berlaku untuk bagian lain. Nggak boleh, hanya bagian dia saja gitu. Nanti untuk bagian yang ngambil adalah direktur gitu. Direktur itu ngambil keputusan berlaku untuk bagian ini yang ada di bawahnya gitu. Nanti direktur ini juga nggak boleh ngatur direktorat lain. Karena apa? Karena nanti yang mengatur direktorat adalah direktur jenderal gitu lah. Paham ya? Nah, jadi pengambilan keputusan tentunya tidak boleh melampaui kewenangan dan tugas-tugasnya. Bagian A tentu kepalanya hanya boleh mengambil keputusan yang berlaku untuk bagian dia sendiri dan seterusnya. Jadi nggak boleh ngatur-ngatur ke sana kemari. Sama lah Presiden Jokowi, masa boleh sih ngatur Malaysia, ngatur Filipina, ngatur Thailand. Nggak boleh lah, ngatur Indonesia sendiri gitu kan. Iya, jadi nggak bisa sembarangan. Oke. Saya kira hanya itu aja lah. Jadi intinya manajemen itu ada top, middle, and lower. Ya. Kalau dikaitkan dengan masalah tipe keputusan, maka top manajemen itu dia bisa mengambil keputusan yang meluas ke sana kemari. Bisa juga unstructured, artinya yang struktur dan yang tidak struktur dia berkuasa. Ya, bisa juga dia mau jarang, dia mau sering, terserah. Seringkali malah suatu hal-hal yang tidak terduga dia punya kebijakan. Kalau top manajemennya. Kalau yang middle management itu hanya boleh yang structure and unstructure, artinya untuk keputusan yang sudah rutin dan keputusan dadakan boleh middle. Nah, tapi nggak boleh yang sifatnya itu sering-sering, ya. Kalau untuk manajemen yang middle, manajemen yang lower ya otomatis hanya menjalankan yang sudah ada, tidak boleh ngambil keputusan sendiri. Hanya menangani masalah-masalah yang rutin-rutin saja, yang enteng-entengan, kayak kata Amin Rais bilang, yang enteng-entengan aja gitu, jangan yang berat-berat. Oke, saya kira demikian masalah pengambilan keputusan. Kita tidak perlu terlalu jauh karena juga nanti akan ada masih ada kuliah-kuliah lain. Saya kalau ngasih kamu keberatan nanti kamu pusing sendiri banyak lagi ya. Oke, saya kira demikian saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.